Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Selanjutnya, mari kita bahas tentang alat-alat. Ya, alat-alat yang termasuk atau yang dianggap sistem terbuka yang mengalami proses steady state. Ya. Jadi alat-alat yang dianggap sistem terbuka atau yang merupakan sistem terbuka mengalami proses steady state. Nah, yang pertama itu adalah nozzle dan diffuser. Ya, nozzle dan diffuser. Nah, bentuk dari nozzle itu adalah seperti ini. Ya. Alirannya itu dari luas penampang yang besar menuju ke luas penampang yang kecil. Akibat perubahan luas penampang, maka kecepatannya yang awalnya V1 itu menjadi V2, di mana kecepatan V2 itu mengalami peningkatan atau jauh lebih besar daripada V1. Ya, ini artinya fluida ya, di sini atau sistem di sini itu akan mengalami perbedaan kecepatan. Ya, kecepatan masuknya itu lebih rendah daripada kecepatan keluarnya di sini. Oke, itu untuk nozzle. Nah, kemudian untuk diffuser itu sebaliknya. Ya, jadi arah daripada massa masuk, ya, massa masuk atau arah daripada aliran yaitu dari luas penampang yang kecil menuju luas penampang yang besar, sehingga kecepatan keluar, ya, kecepatan keluar atau V2-nya jauh lebih kecil dari kecepatan masuknya di sini. Nah, itu ciri khas daripada nozzle dan diffuser. Nah, untuk analisis energinya dan analisis massanya, nah, alat-alat ini itu kemudian diidealisasikan bahwa alat ini itu laju kalornya itu dianggap 0. Jadi di sini tidak ada kalor di sini, atau ini dinamakan proses adiabatis, ya. Q-nya di sini dianggap 0. Tidak ada Q yang berinteraksi pada CV di sini. Nah, kemudian di sini W-nya juga tidak ada, ya, tidak ada kerja yang berinteraksi di CV baik nozzle maupun diffuser. Kemudian yang keempat bahwa perbedaan energi potensialnya juga dianggap tidak ada. Nah, kemudian yang terakhir yang dianggap ada itu hanya ada perbedaan energi kinetik. Ya, tentu ada. Jadi perubahan energi kinetik tentu ada karena di sini antara V1 dengan V2 itu tidak sama. Ya, kalau di nozzle mengalami peningkatan, V2-nya jauh lebih tinggi daripada V1, implikasinya ada energi kinetik, ada perubahan energi kinetik. Kalau di sini V2-nya jauh lebih kecil, nah di sini ada perubahan energi kinetik, sehingga perubahan energi kinetiknya itu dianggap 0. Nah, kemudian mari kita
analisis neraca massa dari alat nozzle dan diffuser tersebut. Nah, karena tidak ada perubahan massa yang terjadi pada CV, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya, massa yang masuk atau laju massa yang masuk sama dengan laju massa yang keluar. Kemudian kalau dijabarkan bahwa laju massa itu sama dengan rho kali luasan penampang aliran, kemudian dikalikan dengan kecepatan. Ya, jadi ini yang masuk sama dengan yang keluar. Selanjutnya mari kita bahas tentang neraca energi yang ada pada nozzle dan diffuser. Ya, karena nozzle dan diffuser itu dianggap sistem terbuka yang mengalami proses steady state, maka persamaan neraca energinya adalah seperti ini, ya. Bahwa total energi yang masuk sama dengan total energi yang keluar. Nah, kemudian dari idealisasi yang disebutkan tadi, ya, bahwa di sana dikatakan bahwa tidak ada interaksi kalor yang terjadi antara sistem dengan lingkungan, tidak ada interaksi kerja yang terjadi antara sistem dan lingkungan, maka kita bisa menyederhanakan persamaan ini. Yang pertama yaitu Q-nya kita anggap 0, kemudian W-nya kita anggap 0. Baik itu Q in, Q out kita anggap dengan 0. Dengan demikian dihasilkan persamaan bahwa laju energi massa yang masuk sama dengan laju energi massa yang keluar. Ya. Ini adalah laju energi aliran dari massa yang masuk. Ini adalah laju energi aliran dari massa yang keluar. Nah, kemudian kita jabarkan daripada energi massa ini. Ya. Kita dapatkan bahwa laju energi massa itu adalah sama dengan M dot dikalikan H dikalikan V kuadrat per 2 dikalikan GZ. Sama dengan yang keluar juga begitu. Nah, di sini kita lihat bahwa ada suku energi potensial, di sini ada suku energi kinetik. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi idealisasi yang terjadi pada nozzle dan diffuser, dikatakan bahwa tidak ada perubahan energi potensial yang terjadi pada nozzle dan diffuser. Maka kita bisa menghilangkan suku energi potensialnya. Kita anggap dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Inilah persamaan akhir dari neraca energi dari nozzle dan diffuser yang merupakan sistem terbuka yang mengalami proses steady state. Selanjutnya alat yang kedua yang dianggap sistem terbuka dan mengalami proses steady state itu adalah turbin dan kompresor. Ya, gambarnya atau simbolnya adalah seperti ini. Jadi ada massa yang masuk melalui penampang. Diawali dari penampang aliran yang kecil, kemudian keluar melalui luasan penampang yang lebih besar. Ya, nah kemudian di sini ada yang namanya kerja dari poros, ya, way out di sini, ya, way out. Nah, turbin di sini, ya, mengalami proses steady state. Nah, kemudian dibuatkan idealisasi, ya, idealisasi bahwa turbin itu pada proses yang terjadi pada turbin itu tidak ada interaksi daripada kalor. Ya, jadi proses yang terjadi di sini di turbin itu adalah proses adiabatis.
Kemudian idealisasi yang kedua, bahwa perubahan energi potensial yang ada pada turbin itu dianggap sama dengan nol. Ya, energi potensial awal sama dengan energi potensial akhir. Sehingga perubahan energi potensial itu dianggap nol. Kemudian idealisasi kedua itu energi kinetiknya itu, atau perubahan energi kinetiknya juga dianggap dengan nol. Nah, itu untuk turbin. Nah, kemudian bagaimana untuk kompresor? Nah, di sini ciri-cirinya atau simbolnya itu adalah seperti ini, bahwa aliran massa itu dari luasan yang lebih besar, luas penampang yang lebih besar menuju luas penampang yang lebih kecil. Ya, itu kompresor. Beda dengan turbin. Ya, ini identik antara nozzle dengan diffuser, ya, identik. Nah, tetapi di sini itu ada kerja dari poros. Ya, nah selain itu ada kalor yang keluar. Ya, dianggap ada kalor yang keluar. Sehingga idealisasi untuk kompresor itu adalah bahwa energi potensialnya itu dianggap dengan nol. Tidak ada perubahan energi potensial pada CV daripada kompresor di sini. Kemudian yang kedua, energi kinetiknya juga dianggap dengan nol. Nah, neraca massa dari turbin dan kompresor itu sama, ya, sama juga dengan nozzle dan diffuser. Itu persamaannya adalah ini, ya, M1 atau laju massa yang masuk sama dengan laju massa yang keluar. Kalau diuraikan itu akan seperti ini, sama dengan nozzle dan diffuser. Nah, untuk neraca energi turbin dan kompresor tentu berbeda, ya, karena idealisasi yang disebutkan tadi itu antara turbin dengan kompresor itu berbeda. Nah, untuk persamaan energinya itu sama, ya, persamaan energinya itu adalah sama, yaitu total energi yang masuk dengan total energi yang keluar itu adalah sama. Ya, ini. Nah, kemudian pada turbin dikatakan bahwa ada idealisasi. Yaitu yang pertama, bahwa tidak ada interaksi kalor baik dari sistem dengan lingkungan. Ya, jadi di sini bisa dihilangkan suku kalornya, itu bisa dihilangkan. Nah, kemudian kita lihat pada gambar skema bahwa pada turbin itu tidak ada suku kerja yang masuk. Ya, suku kerja yang masuk. Anda bisa lihat di gambar skemanya bahwa tidak ada kerja yang masuk pada turbin. Nah, sehingga suku Win-nya bisa kita hilangkan atau kita anggap nol. Nah, kemudian di turbin ada yang namanya energi massa yang masuk. Nah, kemudian dilihat di suku W out-nya. Ya. Di sana turbin menghasilkan kerja shaft. Itu merupakan kerja yang keluar dari turbin. Maka way out-nya itu ada, tidak boleh dicoret. Nah, kemudian juga ada energi massa yang keluar. Nah, sehingga penyederhanaannya itu akan menjadi seperti ini. Dan hasilnya kita peroleh itu adalah energi massa yang masuk sama dengan energi atau kerja yang keluar ditambah energi massa yang keluar. Inilah penyederhanaan dari persamaan neraca energi pada turbin.
Kemudian langkah selanjutnya adalah sama seperti sebelumnya, yaitu menjabarkan energi massa ini. Ya, energi massa. Kedua energi massa ini, yaitu energi massa masuk dan energi massa yang keluar. Nah, kemudian persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya, tuh. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa ada idealisasi lain selain tidak ada interaksi kalor pada turbin. Nah, idealisasi lain yaitu bahwa tidak ada perubahan energi kinetik yang terjadi pada turbin. Ya, sehingga dikatakan bahwa energi kinetik yang masuk sama dengan energi kinetik yang keluar. Nah, suku ini bisa kita anggap 0. Kemudian idealisasi yang lainnya dianggap bahwa perubahan energi potensial pada turbin juga tidak ada. Sehingga suku energi potensial bisa kita hilangkan. Dengan demikian, persamaan neraca energi untuk turbin menjadi seperti ini. Selanjutnya mari kita bahas tentang neraca energi dari kompresor. Persamaannya sama, ya, persamaannya itu sama. Nah, dilihat dari gambar skema yang ada pada kompresor, ya, di situ terlihat bahwa di sana itu Qin itu tidak ada. Ya, di gambar skemanya kita lihat bahwa tidak ada kalor yang masuk sehingga Qin bisa dicoret. Ya. Nah, kemudian pada kompresor itu ada kerja yang masuk sehingga ini tidak bisa dicoret. Ya. Kemudian di sini ada laju energi dari aliran massa, ya, yang masuk ada. Nah, kemudian di sini di gambar skema di situ dikatakan juga atau terlihat juga bahwa ada kalor yang keluar. Ya. Nah, kemudian untuk kerja yang keluar pada kompresor itu kita lihat itu tidak ada. Maka ini bisa dicoret. Ya, bisa dicoret sama dengan di sini. Ya. Kita teliti yang bisa dicoret dari gambar skema, ya. Mana yang bisa dicoret dan mana yang tidak. Ya. Nah, jadi ada dua suku yang dicoret di sini. Karena Qin dari gambar skema juga tidak ada, W out juga tidak ada dari gambar skema. Ini bukan idealisasi, bukan akibat idealisasi, tetapi akibat adanya gambar skema, ya, gambar skema. Gambar skema atau proses yang terjadi pada kompresor itu bahwa tidak melibatkan Qin, tidak melibatkan adanya W out. Maka ini bisa kita coret. Ya. Sekali lagi, pencoretan ini bukan karena idealisasi. Karena keadaan proses yang terjadi pada kompresor tersebut. Nah, selanjutnya, ya, karena sudah dicoret sehingga menjadi bentuknya sederhana seperti ini. Ya, kemudian kita uraikan E.mesh-nya seperti ini. Ya. Nah, kemudian baru kita terapkan idealisasi yang terjadi pada proses kompresor. Ya, itu dianggap bahwa pada proses kompresor bahwa perubahan energi kinetiknya itu tidak ada, sehingga suku energi kinetik masuk dengan suku energi yang keluar itu bisa dicoret. Ya. Begitu juga potensialnya, ya, kita coret dua-duanya. Ya, jadi itu. Nah, ini akibat idealisasi tersebut. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan yang lebih sederhana akibat pencoretan ini. Nah, inilah persamaan neraca energi untuk kompresor. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan,
Saran atau ide silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.